Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita untuk menceritakan alur sebuah film. Kali ini, kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Finch. Film ini baru saja rilis tanggal 5 November tahun 2021 kemarin. Dan film ini dibintangi oleh aktor kawakan Tom Hanks yang berperan sebagai Finch dan disutradai oleh Miguel Sapochnik. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang lolos dari sebuah badai matahari yang menerjang bumi pada saat itu. Karena dia tinggal sendirian di bumi sekarang, dia akhirnya mengembara ke berbagai kota untuk mencari seorang teman. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita ikutin saja alur cerita dari film ini. Film diawali pada tahun 2031. Pada waktu itu bumi sudah berubah menjadi daratan padang pasir karena bencana dahsyat badai syuar matahari. Karena ledakan itu, tingkat radiasi menjadi sangat tinggi, sehingga lapisan ozon yang melindungi bumi semakin lama semakin menghilang. Akibatnya suhu di bumi meningkat semakin tajam, hingga mencapai 60 derajat Celcius. Dan semua orang yang selamat berlindung di bawah rumah atau di bawah bunker. Tetapi manusia pasti memerlukan makanan. Tetapi karena bahan makanan semakin sedikit, membuat manusia yang tersisa harus berebut untuk makanan. Scene kemudian memperlihatkan 10 tahun kemudian. Jumlah manusia yang bertahan mungkin saat ini sangat sedikit. Di sini hanya terlihat seorang pria bernama Finch, yang berhasil bertahan dari gersnya cuaca ekstrim ini. Ia berlindung di sebuah pabrik. Sebelumnya, dia adalah seorang mekanik yang bekerja di sebuah pabrik robot. Di pabrik itu, ia hidup bersama seekor anjing yang bernama Goodyear yang ia temukan. Di sana, ia juga hidup bersama seorang robot yang bernama Dewi. Ia membuat sendiri robot ini, dengan tujuan untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan rumah. Kegiatannya sehari-hari adalah berkeliling kota menggunakan truk tambang. Tujuannya tentu untuk mencari makanan. Saat keluar, ia harus menggunakan pakaian khusus, agar tubuhnya tidak terbakar oleh sinar ultraviolet. Suatu hari, dia terlihat sedang berkeliling di kota. Di tengah perjalanan, dia menyadari ada sebuah badai besar menuju ke arahnya. Setelah itu, dia langsung bergegas putar balik untuk menuju ke rumahnya. Ia selalu mengumpulkan semua buku yang ia temukan, dan membaca buku itu untuk mengisi masa santainya. Namun karena radiasi sinar ultraviolet yang semakin tinggi, ia merasa kesehatan dirinya semakin menurun. Atas dasar itulah dia membuat sebuah robot lagi, yang tentu lebih canggih dan lebih kuat. Robot ini juga dibuat dengan tujuan untuk menjaga Goodyear. Berbekal buku yang dia miliki, ia menuangkan semua ilmu ke dalam sebuah software yang ditanamkan pada robot ini. Beberapa hari berlalu, akhirnya dia dapat membuat sebuah robot. Robot itu dapat bergerak sesuai perintah Finch. Namun masih ada kendala di perangkat komunikasinya. Tapi itu adalah masalah yang mudah bagi Finch. Ia memperbaikinya. Akhirnya robot itu bisa bicara, berkomunikasi layaknya manusia dengan Finch. Oh, Pete, it's not something. Ia juga memprogram si robot agar tidak melukai manusia, kemudian agar ia selalu membantu manusia, dan menjaga anjing Goodyear saat dia tidak ada di sisinya. Suatu hari, Vince sedang memperbaiki peralatan yang ia punya, namun ia melihat ada mega badai bergerak ke arahnya. Ia menggunakan sistem pada robot itu untuk meramal badai itu, dan ia menemukan bahwa badai akan berlangsung selama 40 hari. Ia pun memutuskan untuk pergi dari sana, karena tidak mungkin persediaan makanan yang dia miliki sekarang dapat bertahan selama 40 hari. Ia berencana menuju suatu tempat yang belum ia kunjungi, yaitu San Francisco. Ia bergegas menyelesaikan robotnya itu, hingga akhirnya robot itu selesai ia ciptakan. Awalnya robot itu terlihat kaku, namun lama-lama ia terbiasa untuk beraktivitas layaknya manusia. Dan Vince memberi robot itu sebuah nama, yaitu Jeff. Mereka berempat kemudian bersiap untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Mereka menggunakan sebuah mobil van yang untuk melakukan perjalanan itu. Vince memodifikasi mobil itu agar tahan melewati badai dan cuaca yang ekstrim. Selama perjalanan, mereka tidak pernah bertemu dengan satu orang pun.
Bahkan semua tempat yang mereka sudah lewati berubah menjadi padang pasir yang tampak sangat kering. Dengan kondisi seperti itu, membuat suhu mencapai 70 derajat Celcius pada siang hari. Merasa sudah pada jalan yang aman, Vince memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat. Dia sempat memperbaiki Jeff, karena Jeff mengatakan ada sesuatu yang mengganjal di kepalanya. Di sana ia juga mengajari Jeff apa saja yang perlu Jeff lakukan, terutama mencari makanan. Vince juga mengajarinya untuk memakai logika dan menggunakan instingnya dalam mengatasi masalah. Di sana juga mereka sempat memasak popcorn dengan menggunakan cahaya matahari yang sangat terik. Di saat kebahagiaan sedang mereka rasakan, ternyata badai semakin mendekat ke arah mereka, hingga memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan lebih awal. Tapi sayang, sepertinya badai itu terlihat lebih cepat dibanding dengan mobil yang mereka gunakan. Dibantu oleh Jeff, Vince memutuskan untuk berhenti dan mengikat mobil itu menggunakan paku yang kuat yang ditancapkan di tanah. Badai akhirnya menerjang mereka, membuat paku yang terpasang terlepas dari tanah. Sempat terpikir mereka akan mati di sana. Untungnya ada satu paku yang menancap dengan sangat kuat dan mampu menahan mobil hingga badai berlalu. Mobil mereka mengalami beberapa kerusakan. Dan di saat itulah, Vince kaget dengan kekuatan Jeff. Jeff mampu mengangkat mobil van milik mereka dengan sangat mudah. Vince dan Jeff dengan sangat kompak memperbaiki mobil. Di pagi hari, Goodyear dan Dewey mengonggong terus. Vince terus menanyakan apa yang terjadi. Ternyata, saat itu Jeff sedang berusaha mempelajari bahasa anjing. Ia ingin berusaha akrab dengan Goodyear, karena selama ini Goodyear terlihat kurang akrab dengan Jeff. Mereka akhirnya pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Vince menceritakan kisah masa lalunya saat ia bekerja di perusahaan teknologi. Ia bilang, pekerjaan pada seseorang bisa membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Seperti saat ia bekerja sama dengan timnya untuk memecahkan suatu masalah. Vince berharap suatu hari nanti Jim mendapatkan suatu kepercayaan dan berteman baik dengan Goodyear. Karena Vince merasa kini tubuhnya semakin melemah. Mereka kemudian mampir di sebuah bangunan bekas warteg. Di sana Vince berpikir untuk mencari sebuah makanan yang masih bisa mereka makan. Sementara itu, Jeff menjaga mobil. Namun Jeff yang penasaran mencoba mengemudikan mobil. Mengetahui hal itu, Vince sangat marah kepada Jeff. Ia mengatakan bahwa tubuh manusia dan anjing berbeda dengan robot. Tubuh manusia dan hewan akan langsung terbakar ketika terkena sinar matahari langsung. Jeff sangat sedih mendengarnya, karena dia hanya berniat untuk membantu Vince untuk memudikan mobil agar dapat bergantian nanti. Mendengar penjelasan Jeff, Vince akhirnya mau mengajari Jeff untuk mengemudikan mobil. Mereka bermalam di sebuah padang pasir. Di sana mereka melihat pemandangan aurora yang sangat indah. Jeff bertanya pada Vince, kenapa mereka tidak berpergian pada saat malam hari saja, untuk menghindari sinar matahari. Vince menjawab bahwa ada yang lebih berbahaya dari badai debu, bahkan radiasi sinar matahari sekalipun, yaitu manusia yang kelaparan. Sehabis subuh, Jeff menyadari bahwa Vince mengalami demam. Jeff langsung tancap gas ke salah satu kota terdekat untuk mencari obat. Ia menemukan bangunan bekas rumah sakit. Jeff dan Dewa memasuki gedung itu. Jeff menyuruh Dewa untuk berjaga di lantai bawah, sementara ia pergi ke lantai atas untuk mencari obat-obat dan makanan. Di sana juga ia menemukan sebuah jaket yang dia suka. Sementara dari bawah, Dewi yang sedang mengambil sebuah makanan tidak sengaja menginjak perangkap, yang membuat dirinya seketika hancur di sana. Vince yang baru saja sadar ketika dua robot yang sedang berjelajah di kota, langsung berniat menyusulnya. Di sana ia menemukan Dewi sudah hancur. Ia kemudian menyusul Jeff dan berkata bahwa Dewi sudah hancur. Mereka kemudian bergegas pergi meninggalkan kota itu, sebelum orang lain menemukan mereka. Saat malam tiba, Vince menyadari ada sebuah mobil yang mengikutinya. Ia kemudian menyuruh Jeff untuk melaju lebih cepat, agar dapat menghindari mobil itu.
Mereka menemukan sebuah terowongan dan berniat bersembunyi di sana. Namun, karena terowongan tersebut terlalu kecil, membuat mobil mereka tersangkut di atasnya dan tidak dapat masuk ke dalamnya. Melihat Vince yang semakin panik, Jeff akhirnya berinisiatif untuk mendorong mobil tersebut, hingga berhasil masuk dan bersembunyi di dalamnya. Saat dirasa sudah aman, mereka akhirnya keluar, dan melihat bahwa panel surya yang ada dalam mobilnya rusak, membuat ia putus asa dan hampir menyerah dengan keadaan. Jeff terus meyakinkan Vince agar terus bergerak, terus melanjutkan perjalanan ke tujuannya selama ini. Namun sayang, Vince masih marah kepada Jeff, karena dia kehilangan Dewey, yang selama ini selalu setia menemaninya. Jeff yakin bahwa Vince dapat membawa mereka ke jembatan yang berada di kota San Francisco. Vince kemudian bercerita bahwa bencana ini membuat manusia lebih buas dibandingkan makhluk hidup lainnya. Dulu setelah 4 bulan bencana itu, Vince hanya memakan mie selera rakyat rasa ayam bawang di rumahnya. Ia bersembunyi sendirian. Kala itu ia melihat seorang gadis berusia 9 tahun yang mencari makanan di luar bersama ibunya. Awalnya dia ingin menolongnya, namun dia mendengar ibu itu berbicara. Ia menyuruh anaknya menembak siapa saja yang ia temui, sehingga membuat Vince tidak jadi untuk menolongnya. Namun takdir berkata lain. Gadis kecil dan ibunya itu dibunuh oleh orang misterius yang berkendara di sebuah mobil. Vince kemudian menghampiri keduanya. Ia menemukan sebuah tas yang berisi seekor anjing kecil. Ia memutuskan untuk merawatnya, dan anjing ini diberi nama Gutierre. Karena kejadian itu, Vince memutuskan untuk menghindari pertemuan dengan manusia. Karena menurutnya, manusia lebih berbahaya daripada bencana yang sedang menerjang dia saat ini. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, terlihat seekor kupu-kupu menabrak mobil mereka. Jeff kemudian berhenti dan bergegas membangunkan Vince. Vince sangat kaget dengan kehadiran kupu-kupu itu. Terlihat juga alat pengukur radiasi, juga menunjukkan tingkat radiasi semakin rendah di sini. Dia menyadari bahwa efek ledakan suar matahari perlahan sudah mulai menghilang. Ia kemudian mencoba keluar dari mobil dan menyadari bahwa sinar matahari kini sudah bersahabat dengan dirinya. Mereka merayakannya dengan berjemur dan menikmati beberapa makanan. Vince bercerita bahwa ayahnya meninggalkan dirinya sebelum dia lahir. Saat dia berumur 15 tahun, ayahnya mengirimkan sebuah paket. Di dalam paket itu berisi foto jembatan San Francisco. Di dalamnya berisi pesan bahwa ayahnya ingin bertemu dirinya di jembatan itu. Dan itu juga yang menjadi alasan Vince untuk bertekad pergi ke jembatan itu. Mendengar cerita itu, Jeff bergegas mengajak Vince untuk pergi ke jembatan tersebut. Namun Vince menyadari bahwa kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk dirinya melanjutkan perjalanan ini. Bahkan Vince sempat mengalami batuk berdarah. Vince menyadari bahwa dia sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Ia ingin kembali ke dalam mobil. Di saat itulah, Vince memeluk Jeff dan meminta dia untuk selalu menjaga dan memperhatikan Gutierre. Di malam hari, Jeff menyadari bahwa Vince sudah meninggal. Pagi harinya sebelum sinar matahari bersinar, Jeff bersama dengan Gutierre mengkremasi Vince. Mereka berdua tampak sangat kehilangan dan amat sedih atas kematian Vince. Beberapa hari kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Jeff tampak sangat kesepian tanpa adanya Vince. Saat itu Gutierre terlihat kelaparan. Jeff memberikan makanan kepada Gutierre. Seiring waktu berjalan, ia dan Gutierre semakin akrab. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya sampai di jembatan San Francisco. Terlihat di sekitaran jembatan San Francisco, tumbuhan liar sudah tumbuh dengan lebat. Jeff menuliskan nama Vince di sebuah papan kayu. Di sana terdapat banyak sekali pesan dari orang-orang yang berhasil bertahan hidup dari ledakan suar matahari. Jeff memutuskan untuk mencari orang-orang yang selamat, dan ia menceritakan kisah tentang Vince. Dan kemudian film pun berakhir. Film ini mengandung banyak sekali pesan moral di dalamnya. Bagaimana cara kita untuk bertahan hidup dan terus berjuang mencapai tujuan kita sampai akhir. Dan jangan pernah menyerah sampai tujuan itu tercapai oleh kita. Dan juga kita sebagai manusia sudah semestinya harus saling menolong dalam segala keadaan.
Kita harus bisa mengerti suatu keadaan dan juga mengatasi keadaan itu bersama-sama untuk mencapai tujuan akhirnya. Dan semoga kalian yang telah menonton film ini mendapat sebuah pelajaran berharga tentang arti dalam kehidupan. Apapun filosofi dan makna yang bisa kalian ambil dari film ini, semoga makna itu adalah makna yang baik. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.